Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kedua, Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Tadi kalian di awal sudah membaca dulu materinya di buku paket selama 15 menit. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama itu ada pengertian pengolahan dan buah segar. Pengolahan adalah proses mengubah bahan pangan atau mentah menjadi makanan atau olahan pangan setengah jadi dengan menggunakan metode atau teknik-teknik tertentu. Jadi pengolahan itu mengubah bahan mentah menjadi makanan atau minuman atau juga olahan pangan setengah jadi. Nah, sekarang di sini kalian fokus mempelajari tentang pengolahan buah segar. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi buah segar itu dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya yang beraneka ragam, segar, bentuk, dan warnanya menarik. Sekarang kita masuk ke karakteristik buah-buahan. Karakteristik buah-buahan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan berdasarkan proses pembuatannya. Ibu ulangi lagi, berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi 3. Itu ada berdasarkan musim berbuahnya, yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, yang ketiga berdasarkan proses pembuatannya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya, buah juga dikelompokkan lagi menjadi 2. Itu ada buah musiman dan buah sepanjang tahun. Bedanya, kalau buah musiman, itu buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Contohnya, itu ada buah duren, mangga, dan rambutan. Jadi buah-buah tersebut itu hanya tumbuh atau bisa dipanen itu saat musim-musim tertentu. Yang kedua, itu ada buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun berarti jenis buah-buahannya itu tersedia sepanjang tahun, tidak musiman. Ya, jadi sepanjang tahun dia berbuah. Itu contohnya nanas, pisang, pepaya, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, buah juga dikelompokkan lagi menjadi 2. Itu ada buah tropis dan buah subtropis. Kalau buah tropis adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim yang panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contoh buah-buahannya itu ada pisang, ada pepaya, nanas, dan lain-lain. Kalau buah subtropis itu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim yang sedang atau mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Berarti suhunya 22 derajat Celcius ke bawah. Itu contoh buah-buahannya itu ada apel, ada jeruk, stroberi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada buah berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya, buah juga dikelompokkan lagi menjadi 2. Ada buah klimaterik, ada buah non-klimaterik. Kalau buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Itu yang dimaksud di sini adalah buah yang ketika dipanen itu dalam keadaan masih mentah, tapi saat disimpan itu bisa matang sendiri. Atau dalam kata lainnya itu dipuyem kalau Sundanya ya. Nah, itu contohnya di sini pisang, mangga, pepaya. Nah, kalau buah non-klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, dan lain-lain. Jadi kalau buah klimaterik itu bisa dipanen saat mentah, kemudian disimpan dulu jadi matang. Kalau buah non-klimaterik tidak bisa, harus dipanen ketika dia sudah matang. Nah, tadi sudah tentang karakteristik buah-buahan, sekarang kita masuk ke manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Kalau kalian baca di halaman 176, itu ada kandungan dan manfaat buah-buahan, yakni ada jambu biji, avokado, ada pepaya, ada belimbing. Nah, kalau di sini Ibu akan menjelaskan manfaat buah-buahan untuk tubuh kita. Itu yang pertama, buah-buahan sebagai sumber vitamin. Terus yang kedua, buah-buahan sebagai sumber air dan gizi, itu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, itu buah-buahan mencegah penyakit tertentu. Yang keempat, itu sebagai sumber antioksidan alami. Dan yang kelima, sebagai obat luar tubuh, ya seperti jerawat, bisul, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ambil salah satu contoh, itu kandungan dan manfaat dari buah naga. Kalian bisa lihat di sini kandungannya sangat banyak sekali,
ya. Itu ada vitamin C, vitamin B1, ada vitamin B2, vitamin B3, beta karoten, kaya akan serat, antioksidan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian dia manfaatnya itu bisa mencegah pikun, baik untuk kulit, baik untuk mata, baik untuk gigi, jantung, mengontrol gula darah. Nah, banyak sekali manfaat dari satu buah ini, apalagi buah-buah yang lain. Jadi, yuk sekarang kalian bisa atau lebih rajin mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatan kalian. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Nanti ada tugas dari Ibu. Silakan disimak tugasnya dan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.